Pasukan Hizbullah menghujani setidaknya 15 situs militer Israel dengan 150 roket. 15 situs militer yang dihujani roket ini berada di dataran tinggi Golan. Pasukan Hizbullah secara bersamaan meluncurkan 150 roket hingga membuat rezim Zionis marah dan berjanji melancarkan serangan balasan. Serangan ini dilakukan untuk mendukung pasukan Palestina dan mendesak Israel untuk menghentikan aksinya di jalur Gaza. Serangan ini juga sebagai balasan atas terbunuhnya 3 milisi Hizbullah dan seorang komandan senior. Serangan yang dilancarkan ke setidaknya 15 situs Israel ini adalah serangan terbesar kedua yang telah dilakukan oleh Hizbullah. Hizbullah sebelumnya juga mengklaim telah menembakkan lebih dari 200 roket, yang mana lebih dari 100 roket yang diluncurkan tersebut tepat sasaran, diantaranya juga menyasar perbatasan Manara yang dipenuhi pasukan IDF. Merespon serangan ini, pasukan Zionis berjanji akan melakukan serangan balasan. Pasukan Houthi Yaman dan milisi Syiah Irak melancarkan serangan gabungan di 2 kota metropolitan Israel. Operasi gabungan ini pun berhasil membuat pasukan Israel kewalahan. Brigadir Jenderal Houthi Yahya Sari menegaskan bahwa milisinya bersama perlawanan Islam Irak atau AIRI menyerang 2 kota pelabuhan Israel, Ashdod dan juga Haifa pada Rabu 12 Juni 2024. Serangan pertama dilancarkan ke kota Ashdod di wilayah selatan Israel dengan rudal bersayap mereka. Serangan kedua disasarkan pada kota terbesar ketiga di Israel, yakni wilayah Haifa. Serangan drone besar-besaran ini dilakukan hingga membuat situasi di Haifa kian mencekam. Selain kedua kota di Israel, Sarani juga menyatakan pasukannya telah menghancurkan kapal kargo Tutor milik Yunani. Menurut Sari, kapal tersebut dihantam rudal balistik dan mengalami kerusakan parah. Aksi milisi Yaman dan perlawanan Islam Irak ini adalah bentuk solidaritas warga sipil di jalur Gaza. Tindakan Houthi dan sekutunya memblokade Laut Merah dan menyerang kota-kota pelabuhan adalah siasat untuk menghentikan bantuan negara-negara barat yang masuk ke Israel lewat jalur laut. Kehabisan persenjataan dan alat serang pasukan IDF terpotret menggunakan trebuchet atau alat pelontar kuno. Trebuchet ini digunakan untuk meluncurkan pembakar dan dipakai untuk menyerang wilayah Lebanon. Dari laporan, alat ini dibuat oleh pasukan cadangan yang bertugas di pos terdepan perbatasan utara. Trebuchet sendiri adalah senjata ketapel artileri yang digunakan untuk pengepungan. Senjata ini setidaknya sudah tak lagi dipakai karena merupakan senjata abad pertengahan. Penggunaannya menurun secara signifikan sekitar pertengahan abad ke-15 dengan diperkenalkannya bubuk mesio. Tentunya senjata yang dipakai oleh kelompok Israel ini tak membawa kemenangan sedikit pun. Pasalnya IDF harus menghadapi Hizbullah dengan serangan 250 roket canggihnya ke wilayah utara Israel. Serangan ini adalah serangan roket terbesar yang ditembakkan ke wilayah Israel sejak awal konflik Israel dan juga Hamas. Selain itu, ini adalah pertama kalinya roket ditembakkan hingga ke wilayah selatan Tiberias. Pasukan Hizbullah dengan cerdik menargetkan pabrik senjata dan pabrik kubah aman alias Iron Dome pasukan Israel. Serangan pada fasilitas industri dan pertahanan udara Israel ini dilakukan dengan ratusan rudal presisi dan kawanan drone kamikaze. Sejak beberapa minggu terakhir, Hizbullah kian menunjukkan tajinya dan memamerkan kekuatan persenjataan presisi yang mereka miliki. Dalam serangannya, Hizbullah memprioritaskan serangan pada sasaran militer ketimbang sasaran sipil. Serangan langsung dilakukan Hizbullah di wilayah Galilea Atas. Hizbullah juga menargetkan pabrik pelasan di Kibbutz Sasa. Pabrik ini dikenal dengan pembuatan baju besi untuk kendaraan operasional IDF serta untuk militer asing. Hizbullah secara berkala juga berusaha menyerang industri pertahanan penting di wilayah utara seperti David Institute di Kiryat Yam, bagian dari raksasa pertahanan Israel Rafael, dan fasilitas lain yang memproduksi persenjataan di seluruh Galilea. Ratusan rudal presisi dengan hulu ledak yang mampu membawa hingga 1 metrik ton bahan peledak dilancarkan hingga menyasar pabrik Iron Dome Israel. Merespons serangan ini, IDF mencoba membentengi diri dan fasilitas mereka dengan lapisan beton bertulang untuk meminimalisir kerusakan. Fasilitas-fasilitas dan pabrik ini sangat penting bagi pasokan persenjataan IDF, terutama jika terjadi peningkatan isolasi internasional terhadap Israel. Pasukan
pasukan Israel mulai kelabakan menghadapi militan Hizbullah yang terus melancarkan ratusan roket menyasar situs militer Zionis. Kini Zionis juga menghadapi ancaman besar lantaran Hizbullah kedapatan menggunakan senjata dari Rusia untuk menyerang. Sejak beberapa waktu terakhir, Hizbullah terus menyerang wilayah Israel Utara yang merupakan kompleks manufaktur dan pengembangan industri pertahanan terbesar di negara tersebut. Sejumlah fasilitas strategis dikembangkan di wilayah Israel Utara, karenanya Hizbullah kini berfokus menggempur Israel Utara dan melenyapkan fasilitas-fasilitas militer Zionis. Dari serangan ini, IDF lantas mendapati bahwa Hizbullah juga memiliki rudal jelajah Yahon Rusia. Rudal jelajah ini ditujukan untuk menargetkan aset pesisir atau maritim, seperti diantaranya adalah platform gas Israel hingga pangkalan Angkatan Laut Haifa. Yahov juga efektif dalam jangkauan ratusan kilometer dan mampu menjangkau pelabuhan Ashdod, pangkalan Angkatan Laut di dekatnya. Dengan senjata Yahon Rusia ini, Hizbullah secara berkala berusaha menyerang industri pertahanan penting di wilayah utara seperti David Institute di Kiryat Yam, bagian dari raksasa pertahanan Israel Rafael, dan fasilitas lain yang memproduksi persenjataan di seluruh Galilea. Ratusan rudal presisi dengan hulu ledak yang mampu membawa hingga 1 metrik ton bahan peledak juga dilancarkan hingga menyasar pabrik Iron Dome Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.